Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmatullah. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu masih terkait eh, kasus panas ya, yaitu kasus ditolaknya Ustadz Abdul Somad untuk masuk di Singapura, dan memang ini mendapat reaksi yang sangat eh, keras ya dari berbagai kalangan ya, termasuk juga banyak sekali juga didiskusikan terkait masalah alasan yang tidak logis ya. Nah, ternyata memang setelah berbagai hal disimpulkan gitu ya, kesimpulan terkait alasan ditolaknya Ustadz Abdul Somad atau UAS itu masuk di Singapura ada 4 alasan ya, seperti yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca ya. 4 alasan Singapura tolak Abdul Somad. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut sejumlah alasan menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad UAS di negara tersebut. Sebelumnya, UAS ditolak masuk Singapura oleh imigrasi setempat pada Selasa 18 Mei. Berikut 4 alasan Singapura menolak kehadiran Abdul Somad dikutip dari situs resmi Kemendagri Singapura. 1. Dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi ya. UAS dianggap menyebarkan ajaran yang ekstremis dan segregasi. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. 2. Pernah ceramah soal bom bunuh diri. Dalam pernyataannya, Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah membahas soal bom bunuh diri dan ceramah. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. 3. Pernah sebut salib Kristen rumah jin kafir ya. Pemerintah Singapura pun menyebut Somad pernah melontarkan komentar yang merendahkan agama lain seperti Kristen ya. Somad disebut pernah menyebut salib sebagai tempat tinggal roh kafir. Iya, UAS pernah membuat komentar merendahkan agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan bahwa salib Kristen merupakan tempat tinggal jin kafir atau roh jahat. Ya. Dan yang keempat, kafirkan ajaran agama lain. Singapura juga menolak UAS karena ia pernah melontarkan pernyataan mengkafirkan agama lain dan dalam ceramahnya. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Ya, sobat sekalian ya, memang kasus UAS ya itu sangat menyita perhatian banyak publik gitu ya. Kemudian juga banyak didiskusikan di mana-mana ya, termasuk di TV nasional. Dan memang secara awal ya kita juga menyesalkan ya sikap dari Singapura yang melakukan penolakan UAS ini gitu ya. Kalau kita melihat cerita dari UAS memang dan memang sudah diklarifikasi tidak ada ya permintaan untuk klarifikasi ya. Padahal kalau dari padahal kalau imigrasi itu atau pemerintah Singapura itu ya harusnya mengupdate gitu ya bahwasanya setiap pernyataan dari OAS itu di media sosial misalnya di YouTube itu juga sudah diklarifikasi seputar 4 alasan ya yang mendasari Ustadz Abdul Somad itu tidak bisa masuk di Singapura ya. Dan nomor 1 misalnya dianggap sebarkan ajaran ekstremisme dan segregasi ya. Segregasi itu pemecahan ya, pemecah ya. Dan ini juga sudah diklarifikasi ya.
Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis yang tidak dapat diterima masyarakat multiras dan multiagama Singapura ya. Jadi kalau kita melihat multiras, multikultur ya, multiagama ya sama di Indonesia juga multiras dan multiagama juga ya, tetapi masih bisa diterima gitu ya. Nah, pernyataan bahwasanya ekstremis yang tidak bisa diterima oleh multi agama dan multi ras atau multicultural itu harusnya bisa ditanyakan dulu kepada pemerintah Indonesia gitu ya. Dan kita ketahui bahwasanya Indonesia mempunyai banyak sekali kultur ya, kultur dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa ya, kemudian juga Papua ya, dan kemudian multi agama ya, itu juga diakui ya. Jadi apa yang disampaikan oleh UAS ya, adalah aktivitas seorang dai atau penceramah yang melaksanakan tugasnya ya untuk tausiah ya, dan dia dalam Islam sudah memang tugasnya penceramah seperti itu ya, untuk memberikan tausiah ya, karena memang Islam itu adalah adinu nasiha ya, Islam itu adalah nasihat gitu ya, dan apa yang disampaikan semuanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Jadi apa yang berbeda gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan gitu ya, apa yang menjadi ekstremisme, apa yang disampaikan kecuali keluar dari konteks agama Islam lah, itu baru ekstremis, mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh UAS itu kalau kita mencermati sama-sama, itu semuanya dari Islam semuanya ya. Nah, apakah dari pihak Singapura sudah menjalankan aktivitas eh, penelaan ya, pencermatan atau pengamatan secara menyeluruh gitu ya. Yang disebut ekstremis itu apa ya? Karena ekstremis itu ya yang melakukan anarki ya, anarki, kemudian juga teror gitu ya, dan itu otomatis di, tidak pernah disampaikan gitu ya. Itu bisa dicek sendiri karena semua ceramah itu sangat mudah sekali di zaman zaman informasi seperti ini, itu bisa diakses, dan coba ditunjukkan ekstremisme dari mana ya. Nah, itu sebenarnya juga diklarifikasi. Kemudian juga alasan yang kedua, misalnya pernah ceramah soal bom bunuh diri ya. Misalnya Somad pernah mengkhotbahkan bom bunuh diri itu sah dalam konteks konflik Israel Palestina ya, dianggap sebagai operasi syahid ya. Jadi juga pernah diklarifikasi juga oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS bahwasanya ke dalam konteks perang ya, dalam konteks perang Israel dan Palestina, ketika Palestina itu memang tidak mempunyai peralatan alutsista ya, dan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad itu ada pendapat ulama gitu ya, menyampaikan ya, dan ketika negaranya diserang ya, dalam konteks perang, dijajah ya, tidak ya, dalam hal ini ya, dalam Islam harus mempertahankan diri ya, melalui jihad, dan apa yang disampaikan itu kembali lagi bahwasanya itu ada semuanya dari Islam gitu ya. Nah, jadi aneh jika seseorang negeri itu dijajah, penduduknya diam aja ya, tidak melakukan aktivitas ya, apalagi seorang muslim ya. Dan apa yang disampaikan oleh UAS itu adalah aktivitas tausiah ceramah kepada kaum muslim gitu ya, kepada kaum muslim ya. Dan kalau secara logika pun ya, seorang negara kalau diserang misalnya ya harus membela gitu ya. Misalnya Ukraina yang sekarang diserang oleh Rusia. Apakah semua rakyat Ukraina diam saja? Enggak kan? Bahkan semua rakyat itu bergabung dengan pasukan militer untuk mempertahankan wilayahnya ya. Kemudian juga yang ketiga terkait masalah salib UAS pernah, yang ketiga ya, salib Kristen rumah jin kafir. Ia UAS pernah membuat komentar merendahkan agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen itu merupakan tempat tinggal jin kafir. Ini juga sudah diklarifikasi. Jadi semuanya sudah diklarifikasi gitu ya.
terkait misalnya salib Kristen tempat tinggal jin kafir ini kan terkait bahwasanya hadis gitu ya, bahwasanya malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada patung gitu ya, ada patung dan lukisan, dan ini hadis gitu ya. Jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh UAS adalah semuanya dari agama Islam sendiri ya. Kemudian yang terakhir yang tentang kafirkan ajaran agama lainnya, ini juga hal yang sering dipakai untuk menyerang Islam ya, termasuk eh, terkait istilah kafir itu juga disebutkan dalam agama bahwasanya orang yang non muslim ya disebut kafir ya, dan itu hal yang biasa saja, istilah ya, kafir ya, artinya seseorang itu tertutup. Kalau seseorang itu sudah out of muslim ya, di luar muslim, itu berarti kafir ya. Seseorang dari agama lain menyebut kita ya kemungkinan juga kafir ya, tertutup, kafir gitu ya, dan itu istilah yang hal itu biasa ya. Dan hal misalnya tentang istilah kafir itu sebenarnya banyak juga orang non muslim itu yang tidak terganggu gitu ya. Kalau seseorang bukan non muslim berarti kafir. Banyak sekali yang mengajari ya itu istilah dari agama Islam, ya nggak apa-apa gitu ya. Dan itu banyak sekali orang non muslim juga menyadari ya memang seperti itu gitu ya. Sama seperti kita istilah non-muslim ya, istilah seseorang, label seseorang ya. Nah, itu sah-sah saja gitu. Dan yang patut kita pertanyakan ya, apakah ini merupakan representasi dari mayoritas orang Singapura atau orang pemerintah saja ya? Atau ini pesanan gitu ya. Nah, ini juga patut dipertanyakan gitu ya. Dan kita juga menyesalkan ya tidak ada perlindungan secara menyeluruh dari pemerintah kita ya, karena ini tentu saja alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Singapura itu semuanya sudah diklarifikasi gitu ya. Seharusnya minimal ya dalam hal ini pemerintah kita itu melayangkan nota keberatan gitu ya, dalam hal untuk menjalankan fungsi pemerintah ya, dalam pembukaan kan melindungi segenap bangsa dan negara dan segenap tumpah darah gitu ya. Nah, kalau UAS saja diperlakukan seperti ini kan seperti dalam tanda kutip melecehkan ya, melecehkan anak bangsa yang kalau kita disampaikan oleh UAS, UAS sudah menjalankan fungsinya gitu ya, membayar pajak, kemudian menjalankan fungsinya sebagai warga negara yang baik. Nah, itu tugas warga negara, dan tugas pemerintah adalah melindungi, mengayomi ya. Kalau warga negaranya itu saat ini ditimpa persoalan kasus ya, atau ini berkaitan dengan negara ya, berarti yang mempunyai kekuasaan ya dalam hal ini pemerintah ya harus bisa memberikan perlindungan terhadap pemerintah yang lain gitu, karena ini adalah level pemerintah yang hanya bisa dilakukan oleh level pemerintah juga gitu ya. Dan inilah ya ciri-ciri ataupun isu yang masih menjadi permasalahan global ya, terkait masa Islamophobia gitu ya. Islamophobia yang dahulu sampai sekarang itu belum benar-benar uh, bisa hilang ya di muka bumi ini gitu ya. Kalau dalam Indonesia jelas bahwasanya aktivitas yang dilakukan UAS adalah aktivitas seorang dai ya, seorang penceramah yang harus menyampaikan fungsinya untuk menginginkan muslimin ya, umatnya sendiri gitu ya. Dan di Indonesia sendiri aktivitas dai itu ya menyampaikan khutbah ceramah itu adalah aktivitas konstitusi ya, pasal 29 ya, bahwasanya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan agamanya dan kepercayaan itu ya. Jadi untuk beribadah gitu. Dari ibadah itu dijamin ya.
Jadi kalau sudah melakukan hal itu, Indonesia sudah tidak ada larangan dalam ceramah UAS ya, dan memang dalam faktanya memang tidak ada hal yang bertentangan dengan agama dalam ceramah UAS ya, seharusnya eh, hal ini Singapura ya harus bisa menarik ya, menarik alasan tidak bolehnya UAS itu masuk di negaranya. Dan ya dalam hal ini memang pemerintah Indonesia memang harus aktif ya, aktif untuk melindungi dan juga mengecam karena apa yang disampaikan misalnya tuduhan ya melakukan tindakan ekstremisme ya. Ini sebenarnya tuduhan yang tidak sesuai fakta ya, karena sudah diklarifikasi dan ini harus disampaikan oleh pemerintah sendiri yang mempunyai kekuasaan, yaitu nota keberatan ya. Nah, kalau ini dibiarkan saja ya, akhirnya nanti negara ini tidak mempunyai wibawa gitu ya, dianggap remeh gitu ya. Dianggap remeh oleh negara lain, padahal negara ini adalah negara besar dengan jumlah 250 juta lebih ya. Dan kita sebenarnya kalaupun dalam hal ini melakukan hal-hal yang sifatnya memblokir ya terhadap misalnya kita membalas misalnya, nah itu sebenarnya bisa saja gitu ya, karena ini juga merupakan kebijakan ya, dan ini untuk peringatan saja kepada Singapura agar tidak tidak semena-mena dalam memutuskan ataupun melakukan tindakan yang dalam ini merugikan ya, merugikan UAS itu sendiri, dan dalam tanda kutip juga melecehkan ya salah satu anak bangsa yang di sana tugasnya tidak macam-macam ya, hanya untuk berkunjung ya, dan berkunjung pun itu tidak melakukan tindakan anarkis dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu saja ya, apakah pemerintah kita akan diam saja ya, ataupun melakukan pengecaman gitu ya, minimal ya, dalam rangka untuk melindungi anak bangsa, segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.